Halo, saya Mutiara Bibian Menasti akan memandu teman-teman dalam mempelajari mata kuliah Bisnis Internasional. Materi ini disarikan dari buku International Business and Asian Perspective karya Charles Hill, Chow Hao, dan Krishna Udaya Sangkar. Kali ini kita akan membahas Regional Economic Integration. Mengapa hal ini perlu? Untuk memberikan kita pengetahuan dasar mengenai geopolitik dunia dan kita mampu membaca tantangan dan menangkap peluang yang ada dengan adanya Regional Economic Integration tersebut. Jadi, apa itu Regional Economic Integration? Regional Economic Integration atau REI adalah kesepakatan antara negara-negara dalam suatu regional geografis untuk menurunkan tarif dan non-tarif barrier agar terjadi aliran bebas dari barang, jasa, dan faktor produksi antar negara anggota. Apa perbedaan WTO, FTA, dan REI? WTO memberikan benefit berupa menstandarkan beberapa aturan dan tarif maksimal 3,9% ke seluruh anggota WTO. FTA mengenolkan tarif antar negara, REI mengenolkan tarif antar beberapa negara dalam satu wilayah. Sebagai contoh Indonesia, sebagai anggota WTO, Indonesia kena tarif 3,9% jika ingin ekspor ke seluruh negara anggota WTO. Indonesia punya FTA dengan Jepang, jadi ekspor ke Jepang tarifnya 0%. Indonesia anggota ASEAN, jadi ekspor ke seluruh anggota ASEAN tarifnya 0%. Selanjutnya, mari kita belajar tentang level-level dalam economic integration. Ada 5 level integrasi ekonomi. Yang pertama adalah level terendahnya, yaitu FTA. FTA itu hanya menghapus barrier atas perdagangan barang dan jasa. Level berikutnya adalah Custom Union, di mana selain menghapus trade barrier juga menggunakan kebijakan perdagangan eksternal yang sama, contohnya Andean Pact. Level berikutnya adalah Common Market. Di sini, para anggota mendapat benefit Custom Union ditambah kebebasan pergerakan faktor produksi, maksudnya tenaga kerja. Di sini, anggota harus bekerja sama dalam bidang fiskal, moneter, dan kebijakan ketenaga kerjaan, contohnya ASEAN. Level berikutnya adalah economic integration. Di sini anggota memiliki semua aturan common market ditambah kesamaan mata uang, harmonisasi perpajakan, dan kebijakan moneter dan fiskal yang sama, contohnya EU. Level tertinggi integrasi adalah political union, di mana terdapat aparat politik terpusat yang mengordinasi kebijakan ekonomi, sosial, dan kebijakan luar negeri para negara anggotanya. Istilah Indonesianya adalah perserikatan, contohnya Amerika Serikat. Istilah penting yang perlu kalian pahami dalam regional economic integration adalah trade creation dan trade diversion. Trade creation terjadi ketika produsen yang dapat berproduksi dengan biaya rendah dalam wilayah FTA menggantikan produsen domestik yang berproduksi dengan biaya tinggi. Trade diversion sebaliknya terjadi bila supplier yang mahal dalam area free trade menggantikan supplier murah di luar area free trade. Kenapa ini terjadi? Karena setelah pengenaan tarif, harga akhir yang dikenakan supplier murah jatuhnya jadi lebih mahal dari si supplier mahal. Regional Economic Integration bermanfaat bila jumlah perdagangan yang tercipta setelah ada REI melebihi jumlah perdagangan yang dibelokkan. Selanjutnya, dalam bab ini kalian akan membahas beberapa REI yang ada di dunia seperti EU, ASEAN, NAFTA, Mercosur, dan lain-lain. Mulai dari sejarahnya, benefit cost-nya, dan lain sebagainya. Silakan dibaca sendiri ya materinya. Bagaimana kalau terjadi kebijakan yang bertabrakan antara WTO dan REI? Nah, ini pernah terjadi pada Brazil. Pendek cerita, penduduk Brazil banyak yang kena malaria, DBD, penyakit kuning, dan penyakit yang dibawa oleh nyamuk lainnya. Usut punya usut, ini terjadi karena banyak ban bekas yang dibuang karena udah nggak bisa dipakai lagi, karena udah divulkanisir dan udah halus lagi bannya. Malah jadi nampung air pas hujan dan jadi rumah buat nyamuk. Jadi, Brazil bikin kebijakan melarang impor ban bekas. Kemudian Uruguay keberatan, diajuinlah keberatan tersebut ke Mercosur. Sayangnya pas itu pengacara yang represent Brazil nggak kasih fakta kesehatan tapi argumen lingkungan. Kalahlah Brazil. Jadi Brazil kemudian ganti kebijakannya, nggak mau terima impor ban bekas dari seluruh dunia kecuali dari Mercosur. Terus EU yang selama ini buang ban bekasnya ke Brazil nuntut ke WTO. Kok Brazil nggak nerapin salah satu aturan wajib anggota WTO, yaitu most favored nation, bahwa semua anggota harus diperlakukan sama? Nah, kali ini Brazil kasih argumen kesehatan yang emang kebetulan terjadi.
Tapi karena Brazil kadung kalah di Mercosur, WTO mewajibkan Brazil menegakkan aturan MFN sehingga akhirnya Brazil nggak boleh nolak terima impor ban bekas dari seluruh dunia lagi. Ya, begitulah. Sampai sini pembahasan REI telah selesai. Banyak detail yang saya skip, jadi tolong kalian baca lebih lanjut materinya ya. Pelajaran penting bagi seorang pebisnis internasional terkait REI adalah sebagai berikut. 1. REI memberikan tantangan dan peluang. Pelajari lebih dalam segala aturan mengenai bagaimana mendapat benefit dari FTA karena ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapat benefitnya. Ada syarat administratif yang harus dipenuhi, tidak serta-merta karena kita dari Indonesia dan Indonesia memiliki FTA dengan satu negara tertentu lalu kita main ekspor aja lalu langsung diterima dan gratis tanpa tarif gitu. Ada syarat administratif yang harus dipenuhi. Poin kedua adalah pemerintah harus lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat kesepakatan dengan negara lain dan dalam membuat kebijakan agar kebijakan tersebut betul baik bagi rakyatnya dan bisa diterapkan, tidak melanggar aturan manapun. Dengan ini, selesailah pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembahasan materi lainnya.